Si Kapten Subarka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengarkan suara saya boleh lambaikan tangannya? Baik, terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wal uqdatam lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai sharing pagi ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita doakan founder kita, guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang baik, diberikan umur yang panjang. Al-Fatihah, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk memberikan sharing. Pagi hari ini spesial sharingnya tentang tidur, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kapten Subarkah. Baik, saya akan mulai. Nah, ini dia. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya dengan Dr. Ahmad. Saya seorang dokter trainer di komunitas Bertabur Pahala dari komunitas pengusaha pencetak Quran. Saat ini saya berdomisili di Jakarta. Pagi hari ini saya akan sharing tentang manfaat sleep hygiene. Sleep hygiene ini adalah salah satu cara untuk mengatasi gangguan tidur yang kita lebih sering dengan insomnia. Nah, gimana nih dari masalah gangguan tidur ini kita menemukan solusi sehingga tidur kita bisa lebih nyenyak dan penghasilan kita tambah banyak. Nah, insya Allah mau banget ya. Yang mau banget boleh dong lambaikan tangannya. Ya, Masya Allah semuanya mau ya penghasilannya tambah banyak. Nah, seperti yang kita ketahui, insomnia ini adalah gangguan tidur. Gangguan tidur kita ini ada beberapa tipenya, beberapa macamnya. Ada yang itu kita nggak bisa untuk tertidur. Ada juga gangguannya ini sifatnya awal tadi nggak bisa tertidur, yang satu lagi ini nggak bisa untuk terus-terusan tidur ya. Dia bisa tidur, tapi dalam waktu tertentu dia jadi terbangun, atau dia bisa tidur, tapi bangunnya terlalu cepat dan tidak bisa tidur lagi. Ini macam-macam gangguan-gangguan terkait dengan tidur. Nah, ternyata masalah insomnia ini atau gangguan tidur ini mencakup 10% dari populasi Indonesia atau sekitar 28 juta orang. Wah, ternyata banyak ya. Dan kalau ternyata terjadi gangguan tidur, akan berdampak pada produktivitas. Bisa juga menyebabkan dalam jangka panjang akan timbul depresi maupun kecemasan karena kurangnya waktu tidur tadi. Nah, di Indonesia sendiri, boleh slide berikutnya, Cap? Nah, di Indonesia sendiri, tadi selain 10% populasi ya, kalau kita lihat di usia lebih dari 19 tahun, menurut Litbang Kemenkes itu ada 43,7% populasi penduduk di Indonesia yang mengalami gangguan tidur. Wah, ini jumlahnya cukup besar ya ternyata. Sehingga kita berusaha nih menemukan cara untuk mengatasi insomnia ini, baik yang disadari maupun tidak disadari, sehingga bisa teratasi dengan baik, yang efeknya nanti produktivitasnya akan bisa meningkat. Nah, boleh slide selanjutnya? Insomnia ini sendiri ada yang baru atau singkat terjadinya, namanya insomnia akut. Terjadi hanya satu malam sampai beberapa minggu. Tapi ada juga yang sifatnya kronis, udah lama gitu ya, setidaknya terjadi 3 malam dalam 1 minggu. Nah, kita evaluasi nih, apakah kita mengalami gangguan tidur. Entah itu tadi kita susah tidur, atau kita bisa tidur terus terbangun-terbangun, sehingga tidak bisa tidur lagi, atau kita sama sekali tidak bisa menjaga benar-benar tidur sampai pagi itu nggak bisa gitu ya. Nah, kalau ini terjadi dalam 3 malam, dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan atau lebih, ini sifatnya berarti sudah kronis ya, sudah jangka panjang. Nah, ternyata insomnia ini juga ada kaitannya dengan
penyakit-penyakit yang lain ya. Kalau insomnia primer itu memang ya gangguan tidurnya yang sama sekali tidak terkait dengan penyakit apapun ya. Sementara insomnia sekunder ini insomnia yang disebabkan oleh penyakit yang lain. Contohnya ada gangguan asam lambung, asma, depresi, kanker maupun radang sendi yang akan menyebabkan gangguan-gangguan tidur. Apakah karena sesaknya, apakah karena gelisahnya, bahkan karena nyeri yang timbul berulang kali sehingga menyebabkan gangguan tidur. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita tidur lebih baik? Boleh slide. Nah, manfaat tidurnya cukup ya. Yang paling penting ya mood kita akan terasa terjaga, selalu baik. Bahkan yang kedua, kalau kita tidurnya cukup, ini mencegah tekanan darah meningkat, tekanan darah tinggi ya. Seringkali kita di tensi orang, tensinya tinggi pasti tanya, tadi malam kurang tidur ya Pak? Kurang tidur ya Bu? Ternyata ya, ternyata tadi malam kurang tidur, kurang istirahat, nggak bisa tidur, dan lain-lain ya. Dan yang ketiga, ya kalau kita pola tidurnya bagus, tidak ada gangguan tidur bisa membantu menurunkan berat badan. Karena salah satu risiko dari insomnia jangka panjang itu juga bisa menyebabkan obesitas. Kemudian kalau kita tidurnya cukup, maka akan meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Nah, slide. Nah, jadi ternyata tidur ini bukan sekedar kuantitasnya, bukan sekedar tidurnya, oh 7 jam, 8 jam gitu ya. Bagaimana dengan kualitas tidurnya? Pada saat kita kuantitas tidurnya baik, jumlah waktunya tidurnya cukup, tapi kualitas tidurnya tidak baik, ini juga tidak atau berefek kurang baik bagi kesehatan ya. Kita menilai kualitas tidur kita, apakah sering terbangun saat tidur, atau waktu pas bangun paginya kita merasa lebih segar atau tidak, itu menunjukkan kualitas tidur tidak bagus atau tidaknya. Kemudian apakah kita bisa tidur dalam 30 menit setelah kita berbaring di tempat tidur, kita bisa tidur atau tidak. Nah, ini cara kita untuk menilai kualitas tidur kita, cukup baik atau tidak. Nah, salah satunya kalau kita konsumsi British Propolis secara rutin, salah satu yang mudah kita evaluasi pada konsumen kita, pada customer kita adalah peningkatan kualitas kesehatan. Salah satunya juga kualitas pada saat dia beristirahat. Bagaimana bangun tidurnya? Apakah lebih segar atau tidaknya? Ini bisa kita evaluasi ya. Slide. Nah, apa sih bahayanya kalau terjadi insomnia ya? Insomnia baik yang akut maupun yang jangka panjang, selain konsumsi dia berkurang, belajarnya berkurang, saat bekerja juga tidak bagus. Tentu ini mempengaruhi imunitas tubuh, daya tahan tubuh. Baik kurang baik, gampang sakit, gampang ngedrop, dan lain-lain. Kemudian ini nih yang paling ditakutin nih ya, terutama sama yang umur-umur udah mulai 40-an, kulit terlihat lebih tua kalau kita kualitas tidurnya kurang bagus ya. Kemudian kita jadi ngantuk, kurang fokus saat berkendara, tadi muncul juga obesitas, kemudian jadi mudah stres kalau kurang tidur karena memang terjadi cemas, terjadi bahkan depresi, dan yang parah lagi kalau ini terjadi terus-menerus kita jadi sering lupa. Baik, slide. Nah, ini cara-cara yang disarankan untuk mengatasi gangguan tidur. Namanya sleep hygiene. Apa yang harus kita lakukan secara terus-menerus, secara konsisten untuk mengatasi gangguan tidur tersebut ya. Yang paling mudah adalah kita harus menyamakan waktu tidur. Bangun tidurnya misalnya kita jadwalkan jam 3 atau jam 4 gitu ya. Jam tidurnya, mau tidurnya jam 9, misalkan seperti itu. Kita usahakan ikuti ritmenya. Selama 7 hari, dalam 1 minggu, kita rutinkan dulu, sehingga akan membentuk pola, membentuk kebiasaan. Kemudian yang kedua, kita lakukan olahraga. Minimal 30 menit per hari, 4-5 hari seminggu. Tapi jangan salah juga ya, olahraganya tidak boleh mendekati waktu tidur. Karena kalau olahraga terlalu dekat dengan waktu tidur, justru akan menyebabkan kita menjadi sulit tidur. Jadi olahraganya 1-2 jam sebelum waktu tidur, atau mungkin bisa dilakukan pada saat pagi hari, siang, atau sore hari. Kemudian kita penuhi kebutuhan terkena sinar matahari yang cukup,
kemudian kita mandi dengan air hangat, melakukan relaksasi sebelum tidur, kalau kita berzikir, membaca doa, membaca Quran, dan lain-lain ya, itu akan sangat membantu kita untuk kita lebih istirahat dengan baik. Kemudian ini yang paling penting, kita mengatur cahaya lampu agar lebih nyaman untuk beristirahat. Karena kenapa? Karena pada saat lampu diredupkan atau bahkan dimatikan, tubuh itu akan memproduksi melatonin. Melatonin ini adalah hormonnya tidur ya, yang akan memudahkan kita istirahat lebih baik, lebih maksimal. Dan melatonin ini bekerjanya pada saat kita tidur atau istirahat. Dan ternyata melatonin ini efeknya adalah sebagai antioksidan, bahkan juga sebagai anti kanker. Sehingga saat kita tidurnya cukup, melatoninnya bekerja dengan baik, mudah-mudahan kita selalu sehat. Kemudian apalagi yang paling tidur pada saat kita mau tidur? Matikan notifikasi email. Boleh slide berikutnya? Matikan notifikasi email. Jangan dekat-dekat lagi dengan HP, laptop, atau gadget yang lainnya. Karena radiasi sinar biru juga akan mempengaruhi produktivitas melatonin. Sehingga bisa jadi terjadi gangguan tidur pada saat kita sering terpapar dengan gadget sebelum tidur. Kemudian kalau kita sulit tidur, kita bisa menulis jurnal mungkin sebelum tidur, sehingga beban tidur atau stresnya bisa teralihkan dengan baik. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, membaca, atau misalkan minum susu, kemudian baru kita lanjut tidur. Nah, kalau di BP Group sendiri, kita punya satu produk, boleh slide berikutnya, ya, yang sangat luar biasa ya, yang membantu untuk mengatasi insomnia. Apa itu? Ya, Bresic Pro. Di dalam Bresic Pro itu ada kandungan Moringa olivera. Moringa olivera ini sangat kaya dengan kalsium, dengan kalium, dengan zat besi, dan berbagai vitamin, bahkan asam amino esensial dan juga antioksidan. Dan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi gangguan tidur dengan cara meregulasi GABA. Boleh slide berikutnya? Ya, meregulasi GABA, neurotransmitter yang ada di otak, sehingga pada saat regulasi neurotransmitter ini diperbaiki oleh Moringa olivera, maka gangguan-gangguan tidurnya bisa diatasi dengan baik. Nah, keren ya? Masya Allah, dengan produk yang berkualitas dan halal, kalau kita konsumsi jadi sehat, kalau kita tawarkan kepada orang, kita jual, bisa jadi potensi penghasilan. Semoga Allah mudahkan semua, bisa syiar manfaat Bresic Pro-nya, dan bisa membantu orang-orang yang mengalami keluhan insomnia ini, sehingga hidupnya bisa lebih produktif dan bisa makin aktif. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kapten Sudarka.